Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, video kali ini saya mengambil judul meraih gaji barokah di tempat kerja. Nah, ini merupakan salah satu cara bagaimana untuk menggapai kebahagiaan di dalam hidup kita ini. Baik, siapa yang cocok untuk mendapatkan materi ini? Nah, yang cocok adalah semua karyawan dan pegawai, baik itu pegawai negeri, karyawan swasta, maupun karyawan BUMN. Jadi ini untuk semua pegawai atau karyawan yang mendapatkan gaji secara bulanan atau mingguan, mungkin juga bisa harian. Yang penting bahwa orang itu mendapatkan upah, ya, mendapatkan gaji dari hasil kerjanya. Tentu ini juga cocok dimiliki oleh para manajer, para pimpinan untuk video ini disampaikan kepada anak buahnya atau bawahan supaya bisa memahami bagaimana meraih gaji barokah itu. Baik, mengapa materi ini penting untuk diketahui? Yang pertama, masih banyak karyawan atau pegawai yang belum memahami tentang hakikat kerja ini. Kemudian yang kedua, masih banyak dari kita kurang peduli terhadap kebarokahan gaji yang kita terima. Jadi asal terima saja, bagaimana gaji ini statusnya, barokah atau tidak peduli kelihatannya. Yang ketiga, memahami tentang bagaimana meraih gaji barokah yang tentunya akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita di tempat kerja. Ya, jadi dengan memahami bahwa kita ini bagaimana meraih gaji barokah, maka ini akan berpengaruh terhadap sikap dan perilaku kita di tempat kerja, tentu terkait dengan motivasi. Kemudian yang keempat, gaji barokah akan banyak berdampak positif terhadap kehidupan kita, baik kehidupan di dunia ini maupun nanti atau kelak di kehidupan akhirat. Baik, apa itu gaji barokah? Ya. Gaji barokah adalah rezeki yang diridhoi oleh Allah. Jadi rezeki yang kita dapatkan baik berupa bentuk uang maupun non uang, ya, yang diridhoi oleh Allah, itu namanya gaji barokah. Nah, tentu gaji yang tidak barokah itu gaji yang tidak diridhoi oleh Allah. Mungkin kita bisa mendapatkan rezeki dan lain sebagainya, tetapi itu tidak diridhoi oleh Allah, maka tidak bisa disebut gaji barokah. Baik, sekarang saya mau menyampaikan kriteria gaji barokah itu seperti apa. Ya, gaji barokah yang pertama itu didapatkan dari pekerjaan yang halal. Itu yang pertama. Ini penting karena apa? Fondasinya atau pertama-tama di sini. Jadi begitu kita bekerja di tempat yang haram, ya syarat yang lain pun terpenuhi, tetapi tetap gajinya atau yang kita dapatkan tidak barokah. Kemudian yang kedua, bekerja sesuai dengan akad dan perjanjian. Jadi pada waktu kita mulai masuk bekerja, kemudian kita membuat satu perjanjian, itu seperti apa. Ya, jadi harus kita sesuaikan. Jadi kita harus melaksanakan apa yang menjadi akad dan perjanjian kita. Kemudian yang ketiga, ini yang penting gitu, yang artinya nanti akan banyak kita bahas adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ya, jadi gaji barokah itu adalah gaji di mana
kita ini bisa melaksanakan keseimbangan antara hak yang kita terima dan kewajiban yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, bekerjanya dikategorikan ibadah. Jadi nanti bagaimana kita bekerja itu, bagaimana niatnya dan lain sebagainya, supaya nanti kegiatan kerja kita ini bisa dicatat sebagai ibadah. Nah, kalau pekerjaan kita itu dicatat sebagai ibadah, maka rezeki yang kita terima itu tingkat kebarokahannya tinggi. Ya. Yang kelima, gajinya dibelanjakan di jalan Allah. Jadi apa yang kita dapatkan atau rezeki yang kita dapatkan ini kita pakai, kita belanjakan ke jalan Allah. Kemudian yang keenam, pendapatan lain mungkin di luar gaji, tetapi tetap di institusi atau di tempat kerja, tetapi yang prosedural, ya, yang prosedural, yang tidak prosedural tentu bukan termasuk gaji barokah. Ya, baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, didapatkan, ya, jadi gaji barokah itu salah satu kriterianya atau nanti ada 6. Ini yang pertama adalah didapatkan dari pekerjaan yang halal, ya. Jadi kita harus memilih, ya, di mana kita bekerja supaya rezeki yang kita terima itu halal, yaitu di tempat atau di pekerjaan yang halal. Ya, jadi mungkin ini sahabatku sudah bisa menilai sendiri gitu ya, di mana tempat-tempat yang halal dan tempat-tempat yang tidak halal tentu sudah tahu. Jadi gaji barokah ini yang pertama didapatkan dari pekerjaan yang halal. Jadi kita harus memilih tempat kerja kita, tempat kerja yang halal. Yang kedua, kalau kita ini pemahamannya bahwa kalau pekerjaan itu haram, maka rezekinya juga haram. Kemudian yang ketiga, jangan alasan sulit cari kerja, ya. Jadi mungkin kita ini ada ungkapan yang menyesatkan, cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Itu adalah ungkapan yang menyesatkan, sehingga daya dorong kita untuk mencari pekerjaan yang halal itu jadi lemah karena ungkapan itu gitu. Ya. Yang keempat, tempat kerja dampaknya dunia akhirat. Jadi tempat kerja yang kita pilih itu berdampak baik itu nanti di dunia maupun di akhirat, sehingga kita harus mencari pekerjaan atau tempat kerja yang halal gitu. Ya, itu kira-kira kaitannya dengan bagaimana kita memilih atau mendapatkan tempat kerja yang halal. Yang kedua, bekerja sesuai dengan akad dan perjanjian. Jadi pada saat kita mau bekerja itu kan mesti ada semacam perjanjian atau akad gitu ya. Akad dan perjanjian harus jelas gitu ya. Kemudian ada peraturan dan perjanjian kerja bersama ya. Jadi ini kalau di pegawai negeri itu mungkin tidak ada itu namanya perjanjian kerja bersama. Tetapi kalau di BUMN, di swasta, antara karyawan ya dengan manajemen itu ada perjanjian yang disebut dengan perjanjian kerja bersama. Nah, itu dibuat bersama-sama, ya, itu berisi antara lain juga aturan-aturan kerja, juga hak yang harus diterima oleh para karyawan dan juga termasuk kewajibannya. Itu tertulis di perjanjian kerja bersama. Jadi dalam bekerja itu mesti harus mengikuti peraturan dan perjanjian kerja bersama. Kemudian yang ketiga, usahakan berkomitmen dengan perjanjian. Jadi kita semaksimal mungkin harus berusaha untuk kita ini komit dengan perjanjian yang sudah kita tanda tangani atau kita sepakati bersama. Kemudian patuh dengan kebijakan. Tentu di dalam perjanjian kerja bersama itu tertulis di sana ketentuan-ketentuan bahwa manajemen yang melihat situasi dan kondisi akan
melakukan atau mengadakan kebijakan-kebijakan di dalam dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran perusahaan, ya. Atau mungkin di kantor atau instansi pemerintah juga ada kebijakan-kebijakan dari kepalanya atau ini manajernya. Kemudian yang kelima, perjanjian tidak boleh berlawanan dengan agama dan peraturan yang lain. Jadi di dalam membuat perjanjian tentu kita jangan sampai berlawanan dengan kaidah-kaidah dan juga peraturan-peraturan dari pemerintah dan peraturan yang lain, karena itu bisa batal demi hukum atau kita ini berdosa karena berlawanan dengan aturan-aturan yang ada di agama. Itu kira-kira dari penjelasan bagaimana kita bekerja sesuai dengan akad dan perjanjian. Yang ketiga, ini yang banyak akan saya jelaskan, ya, karena kita ini banyak yang mungkin ya kurang memahami atau mungkin justru malah tidak mau memahami. Jadi yang ketiga ini adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jadi gaji barokah itu bisa dikatakan barokah kalau antara hak dan kewajiban itu seimbang. Jadi kita menerima hak, kita melaksanakan kewajiban. Itu seimbang atau sesuai. Nah, ini memang agak rumit dan agak sulit. Tetapi bagaimanapun juga kita harus berusaha, ya, harus berusaha supaya terutama kewajiban kita ini bisa sesuai dengan hak yang kita terima, tidak timpang, supaya gaji atau rezeki yang kita terima itu bisa barokahnya bisa maksimum gitu. Karena tingkat kebarokahan itu juga mungkin bisa bertingkat, ada yang barokahnya kecil, barokahnya menengah, dan mungkin yang bagus sekali kalau barokahnya itu maksimum, kita melaksanakan kewajiban itu betul-betul sesuai dengan hak. Memang agak repot, tetapi coba kita bahas bersama, ya, kita pikirkan bagaimana menseimbangkan antara hak dan kewajiban. Yang pertama, penjelasan adalah hak itu adalah sesuatu yang harus ya kita terima atau diterima oleh pekerja, karyawan dan pegawai. Jadi hak itu adalah sesuatu yang harus diterima oleh karyawan atau pegawai. Sedang kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh karyawan dan pegawai. Kewajibannya apa? Ya. Kemudian gaji bisa barokah apabila antara hak dan kewajiban adalah seimbang. Nah, ini belakangan ini atau berikut ini nanti akan banyak membahas tentang keseimbangan antara hak dan kewajiban, karena ini menurut saya yang belum banyak dipahami gitu. Ya, seolah-olah apa yang kita kerjakan itu sudah merupakan kewajiban yang sudah seimbang dengan hak, padahal bisa jadi belum gitu ya. Baik, pemahaman tentang hak ya bisa dikuantitatifkan secara rinci. Jadi di dalam perjanjian, di dalam aturan itu, kalau yang namanya hak itu bisa dirinci secara kuantitatif. Haknya apa, berapa rupiah, terus kemudian mendapatkan fasilitas apa dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dirinci dan bisa dikuantitatifkan, bisa dibuat angka-angka gitu, mudah gitu. Kemudian sangat mendapatkan perhatian dari yang berhak. Jadi kalau yang namanya hak itu, ya perhatian kita sebagai karyawan dan pegawai itu sangat tinggi karena itu hak gitu. Ya. Kemudian apabila kurang sedikit saja kita bisa minta gitu. Jadi bisa diminta, maksudnya bisa dituntut dan lain sebagainya. Jadi kalau hak yang kita terima itu tidak sesuai dengan aturan yang sudah disepakati, maka kita bisa menuntut gitu ya, atau bisa meminta gitu ya. Kemudian hak bisa dalam bentuk materi dan juga fasilitas. Jadi kalau kita ini katakanlah memiliki jabatan gitu, kadang yang kita terima itu bukan hanya sekedar gaji, bukan hanya materi dalam bentuk gaji, tetapi juga dalam bentuk fasilitas.
umpamanya saja fasilitas rumah, ya, kemudian mobil, ya, kemudian mungkin fasilitas yang lain, mungkin ada pembantu dan lain sebagainya. Nah ini sebetulnya itu merupakan hak gitu, artinya merupakan gaji atau rezeki yang kita terima. Nah, kadangkala seringkali kita ini tidak menghitung gitu. Karena bisa jadi fasilitas itu kadang-kadang kalau diuangkan itu jauh lebih tinggi daripada gaji yang kita terima. Ya, contoh umpamanya saja kita seorang manajer gajinya katakanlah 20 juta, ya. Tetapi kita mendapatkan fasilitas yang namanya rumah, ya. Rumah itu kalau dinilai 1 tahun mungkin sewanya aja sudah 200 juta umpamanya saja. Nah itu tiap bulan berapa? Terus kemudian kita mendapatkan fasilitas kendaraan plus bahan bakarnya plus supirnya. Nah itu kalau dihitung-hitung sudah dengan rumah itu sudah melebihi gaji secara angka, artinya 20 juta sudah lebih gitu. Nah itu yang seringkali kita tidak berpikir ke sana bahwa itu juga merupakan hak yang nanti juga kewajibannya harus kita imbangi gitu ya. Kemudian hak sesuai dengan jabatan. Jadi maksudnya hak kita ini akan disesuaikan. Jadi kalau jabatan kita naik, biasanya hak itu juga akan naik gitu ya. Termasuk nanti juga fasilitas-fasilitas yang ada. Kemudian hak ini relatif konstan dan naik, maksudnya bahwa kita ini jarang terjadi bahwa yang namanya hak atau katakanlah gampangannya gaji ini turun kalau tidak ada satu kasus gitu ya, ya jarang gitu. Jadi intinya konstan naik, jadi naik tiap apa mungkin 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali atau mungkin tiap tahun kalau itu berdasarkan UMR gitu ya. Jadi tiap tahun akan naik. Jadi gaji kita ini relatif konstan naik gitu. Yang semakin lama semakin tinggi gitu. Termasuk kalau kita nanti jabatan kita ini naik, maka tentu fasilitas atau gaji kita akan naik juga. Ya, kemudian bisa jadi, nah ini yang penting bahwa bisa jadi hak itu diterima sampai dengan kita mati. Ini artinya bahwa bagi pegawai negeri, ya kemudian pegawai BUMN yang mendapatkan pensiun atau pegawai lain yang ada pensiunnya, itu hak pensiun itu diterima sampai dengan kita mati, bahkan istri kita kalau masih hidup itu bisa masih menerima. Nah ini suatu yang perlu kita pikirkan ya. Kapan kita melaksanakan kewajibannya? Sementara kita ini kalau kita menjalankan kewajiban kan sampai dengan masa aktif, setelah itu sudah tidak. Ya, nanti saya gambarkan di dalam ilustrasi-ilustrasi bahwa ini yang terlepas atau tidak pernah kita pikirkan gitu ya, bahwa hak itu bisa kita terima sampai dengan kita mati, bahkan istri kita mati baru habis gitu. Tetapi kewajiban itu hanya bisa kita laksanakan hanya pada waktu aktif. Ini bagi pegawai atau karyawan yang mendapatkan pensiun. Ya, bahkan ada juga karyawan yang selain pensiun masih mendapatkan tunjangan hari tua, yang itu tahu-tahu pada saat kita pensiun mendapatkan mendapatkan tunjangan itu, ya. Dan kita selama bekerja kadang-kadang itu tidak kita perhitungkan atau tidak kita berpikir bagaimana mengimbangi hak yang kita terima itu gitu ya. Jadi kita pokoknya kerja gitu, tapi ya tidak mikir bahwa itu sebetulnya adalah sesuatu yang memang harus kita imbangi dengan kewajiban kita. Baik, itu tadi adalah masalah hak. Sekarang pemahaman tentang kewajiban. Ya, kewajiban sebagian bisa dikuantitatifkan. Ya, ini contohnya saja bahwa pekerjaan dorongan
ya katakanlah ini pekerja atau karyawan di pabrik rokok, jadi gajinya itu disesuaikan dengan jumlah hasil kerjanya. Nah itu kewajibannya bisa dikuantitatifkan. Jadi kalau kita menjalankan pekerjaan dapat 1.000, maka gajinya sekian. Nah itu. Tetapi sebagian besar ya yang lain itu bersifat kualitatif gitu ya, tidak bisa dikuantitatifkan. Nah ini justru yang repot itu di sini. Kalau yang bisa dikuantitatifkan itu relatif mudah kita ya, karena itu pasti seimbang. Artinya kalau kita bekerja dapat bisa mendapatkan lintingan rokok itu katakanlah 10.000, maka upah yang kita terima sekian. Jadi sudah sesuai dengan perjanjian, hak dan kewajiban itu sudah sesuai. Tetapi bagi karyawan atau pegawai yang hasil atau kinerjanya itu tidak bisa diukur dengan jelas, nah di sini sifatnya jadi kualitatif gitu. Ya, contoh namanya seorang manajer atau seorang pimpinan itu agak susah gitu loh. Ya, mungkin hanya dilihat dari target, tetapi target tidak tercapai pun juga haknya tetap bisa kita terima. Nah, di sini nanti yang menjadi masalah yang perlu kita pikirkan gitu. Ya, yang kualitatif sulit dirinci secara angka. Ya, jadi tadi kan ada yang bisa dikuantitatifkan dan hanya bersifat kualitatif. Yang kualitatif itu jelas sulit untuk dirinci secara menjadi angka gitu. Ya. Kemudian bersifat naik turun tergantung motivasi. Jadi yang kualitatif itu sangat tergantung kepada motivasi kita. Nah ini, jadi kadang kalau kita motivasi tinggi, mungkin kita bisa seimbang dengan hak yang kita terima. Tetapi kalau kita tahu-tahu motivasi kita turun, saya kasih contoh umpamanya seorang manajer gajinya katakanlah sudah tinggi, katakanlah 50 juta umpamanya saja, mendapatkan fasilitas apa rumah, fasilitas mobil, kendaraan dan macam-macam gitu. Nah, kalau pas motivasi tinggi mungkin bisa ini apa seimbang, tetapi begitu dia kecewa ya, kemudian turun semangatnya ya, kemudian agak sedikit acuh begitu. Nah, ini kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik ya, seimbang dengan haknya tidak. Nah, di sini yang menjadi masalah bahwa kalau kita tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan haknya, maka yang terjadi gaji yang kita terima tentu kurang barokah gitu. Ini. Jadi nanti kita ini intinya kan mau meraih gaji ini barokah untuk kebahagiaan kita ya, baik itu nanti di dunia maupun di akhirat. Itu yang kita cari sebetulnya ya. Seringkali posisinya di bawah hak. Itu maksud saya begini. Karena kita ini seringkali kewajiban itu tidak kita laksanakan dengan baik, target-target umpamanya saja tidak, kemudian semangat kita juga sering turun, tidak maksimum, kita kadang-kadang rodok males sedikit. Nah, itu jelas bahwa kewajiban itu posisinya di bawah hak gitu ya. Nanti kita lihat di gambar gitu ya. Kemudian kalau kewajiban itu relatif ya, sulit untuk dituntut umpamanya saja. Kalau yang bisa dikuantitatifkan itu bisa dituntut bahwa kewajibannya kurang, mestinya dapat 10.000 batang, ini cuma dapat 9.000. Ayo terus, ayo. Nah itu bisa kita tuntut. Tetapi begitu yang kualitatif ini agak susah gitu untuk kita minta atau kita tuntut. Berbeda dengan hak. Kalau hak itu sampai manajemen itu tidak mau membayar, kurang dari apa yang seharusnya, maka kita mudah sekali untuk menuntut atau meminta ya sesuai dengan hak yang kita terima. Terus kemudian yang keenam, bahwa kewajiban ini itu terbatas, hanya dilakukan pada saat aktif itu. Ya, ini yang menjadi perhatian nanti itu di sini. Jadi hak itu bisa kita terima sampai kita mati.
bahkan istri kita sampai nunggu istri kita mati juga gitu. Tetapi yang namanya kewajiban itu bisa kita lakukan hanya pada saat aktif sebelum pensiun gitu. Nah, ini nanti coba nanti akan kita analisa apakah kita ini memang sudah berpikir ke arah sana. Artinya melaksanakan kewajiban di saat aktif itu sudah pol, gasnya pol begitu. Atau masih ambang-ambang. Bahkan ada orang yang kerjanya tidak bagus, kemudian di saat-saat pensiun kurang 3 tahun itu sudah mulai turun semangatnya, males, apalagi kalau ada yang sampai korupsi dan lain sebagainya. Wah, ini gajinya betul-betul nanti kurang barokah gitu. Ya, baik, kita lanjut ya. Jadi ini pemahaman tentang kewajiban ya. Jadi kewajiban itu sulit untuk dikuantitatifkan, sifat kualitatif ya. Kemudian sangat tergantung dari motivasi kita. Ya, kadang-kadang itu di bawah garis haknya, terus kemudian juga sulit untuk dituntut gitu. Ya, baik. Kita lanjut. Nah, ini saya akan menunjukkan grafik ya. Itu untuk memperjelas gitu ya. Ini ada grafik yang tegak ini jumlah hak yang kita terima, kemudian yang ke samping yang mendatar ini adalah waktu. Nah, jadi kita lihat grafiknya hak itu seperti ini. Nah, jadi kita ini ya saat kita bekerja umpamanya mulai kerja di sini gitu ya, terus gitu gaji ini atau hak kita ini akan naik terus sampai mungkin kita nanti pensiun. Nah, ini seperti ini. Jadi grafiknya hak itu naik terus ya, naik terus ya. Kemudian kalau kita ini relatif naik terus gitu ya. Terus kemudian kalau kita grafiknya kewajiban itu bisa seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi pada suatu saat itu bisa naik, semangatnya tinggi. Kalau dia kecewa itu ya kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik karena semangatnya turun. Ini naik lagi, turun lagi, naik lagi, terus masih stabil ini gitu, naik. Ini karena kecewa berat gitu ya. Katakanlah tidak jadi manajer gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya turun juga anunya apa? Ininya apa? Semangat kerjanya sehingga kewajibannya juga ikut turun karena motivasi dengan kewajiban itu sejalan gitu, naik lagi gitu, itu naik lagi karena mungkin senang gitu. Nah, ini sudah rodok kecewa. Nah, ini sudah mau pensiun kurang 2-3 tahun itu ya kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, ini gambaran ekstrim ya. Jadi berbeda dengan hak tadi. Kalau hak tadi itu terus naik kenceng, tetapi begitu kewajiban kadang itu bagus, kadang jelek, kadang bagus ya. Kadang-kadang target bisa tercapai, kadang-kadang tidak. Nah, ini kalau sudah ini drop betul begini karena ini kecewa, motivasinya turun, ya naik lagi, ya turun lagi lah. Ini kira-kira yang namanya kewajiban itu seperti ini, jadi naik turun, naik turun, naik turun sesuai dengan perasaan kita gitu. Nanti gimana gitu. Ya. Terus kemudian grafik ini saya bandingkan antara grafik hak dan kewajiban untuk membandingkan. Ini saya buat ekstrim memang. Maksudnya untuk supaya kita ini lebih apa ya, lebih jelas gitu dan lebih bisa menyadari gitu ya. Ya, coba ini. Jadi yang ini adalah hak, ya haknya tadi kan terus naik terus ya. Ya. Coba kita bandingkan sekarang dengan kewajiban kita. Nah, ini tadi naik turun naik. Nah, ini turun turun ya, naik lagi turun. Jadi kadang-kadang kita bisa saja kita ini tidak melaksanakan tugas, tapi haknya itu tetap dibayar. Kita tidak masuk, kadang-kadang sakit 1 bulan, 2 bulan, bahkan saya dengar ada orang yang tidak memiliki pekerjaan gitu, ya pada waktu dinas itu ya masih tetap dibayar gitu. Nah, ini kan artinya apa? Kewajibannya tidak dilaksanakan sesuai dengan hak yang diterima. Nah, tentu di sini akan terjadi apa ya? Perbedaan-perbedaan atau tempat-tempat yang kosong yang kita belum menjalankan kewajibannya.
ini seperti ini. Artinya pada saat kita ini belum berpikir tentang ini baru dibandingkan dengan hak yang kita terima sekarang. Apalagi nanti kalau kita ini sudah membandingkan hak yang kita terima, ya terutama untuk pegawai negeri dan juga pegawai BUMN yang dapat pensiun. Wah, nanti kita ini belum membandingkan kalau kita ini menerima hak gitu, ya. Jadi ini kira-kira gambaran bahwa bisa saja terjadi seperti ini. Nah, seharusnya kita ini kalau bekerja itu harusnya grafik kewajiban itu ada di atasnya hak ini. Jadi kalau ada yang lowong-lowong begini, yang turun-turun gini, ini masih bisa sesuai gitu. Ya, makanya kalau ini kan banyak orang yang mau pensiun kurang 2-3 tahun itu semangatnya malah turun. Ini berpikir yang menurut saya terbalik, keliru. Harusnya pada saat-saat sudah mau menjelang pensiun ini harus kerja yang di atas hak ini. Karena apa? Karena nanti bisa mengisi yang kurang-kurang seperti ini dan juga nanti bisa ngimbangi gaji yang kita terima pada saat kita pensiun gitu. Nah, ini makanya sebetulnya ada materi saya, nanti mungkin akan saya sampaikan juga bagaimana kita ini hidup bahagia dengan gaji pensiun yang barokah gitu. Nah, artinya bahwa pada saat kita ini masih aktif itu seharusnya kita memang berpikir untuk mengimbangi gaji kita. Nah, ini pada saat pensiun nanti gitu ya. Baik, kita coba grafik yang lain. Nah, ini adalah gambaran hak yang kita terima pada saat aktif maupun sudah pensiun. Nah, ini saya gambarkan pada saat masih aktif, ini gaji naik terus, hak itu naik terus. Kemudian setelah pensiun, ya ini turun, ya karena memang setelah pensiun gaji pensiun itu turun, ya bahkan agak jauh dari pada saat kita masih aktif gitu. Tetapi bahkan bahwa itu kita tetap mendapatkan semacam gaji gitu. Nah, ini gaji kita pada saat pensiun. Jadi saya gambarkan bahwa ini adalah pendapatan pada saat kita masih aktif, kemudian di sini kita pensiun, terus kemudian turun, tinggal ini. Nah, ini saya akan memberikan satu gambaran. Bisa jadi pada saat pensiun itu waktunya itu jauh lebih panjang daripada waktu aktif. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Ya, coba bayangkan itu ya. Jadi ini mungkin ilustrasinya ya. Berikut ini ya, ilustrasi hak dan kewajiban ya. Hak dan kewajiban kita nanti kaitannya dengan masa pensiun gitu ya. Jadi kita ini umpamanya saja ini ilustrasi diangkat jadi pegawai umur 25 tahun. Ya, diangkat jadi pegawai tetap gitu. Kemudian pensiun itu umur 58 tahun. Ya. Nah, masa aktif berarti jadi sejak umur 25 tahun sampai 58 tahun. Jadi berapa tahun masa aktifnya di tempat kerja itu? Tentu 58 dikurangi 25 sama dengan 33 tahun. Ya, jadi masa aktifnya 33 tahun. Ya. Ternyata mohon maaf ini contoh yang ekstrim gitu, tetapi ini untuk kita berpikir kita ini diberi umur panjang oleh Allah, ya. Jadi kita ini diberi umur sampai 98 tahun, ya, baru meninggal. Jadi kita ini pensiunnya sudah berapa tahun ini, ya. Jadi kerjanya 33 tahun tapi menerima pensiunan itu bisa jadi lebih lama. Kemudian setelah kita meninggal, nanti istri itu meninggalnya katakanlah baru 10 tahun kemudian. Ini juga masih menerima gaji pensiun meskipun sudah tentu agak sedikit berkurang gitu. Ya. Jadi waktu masa menerima pensiun, jadi kita ini menerima pensiun itu nanti kalau dihitung-hitung berapa tahun? 98 dikurangi 58 ditambah dengan 10 tahun istrinya. Jadi 50 tahun. Coba bayangkan.
Saat kita kerja cuma 33 tahun. Menjalankan kewajiban itu cuma 33 tahun. Tetapi pensiunnya ternyata 50 tahun. Padahal kita ini kalau sudah pensiun tidak bekerja, tidak menjalankan kewajiban, tetapi mendapatkan bayaran. Ya, apakah itu asal pensiun itu dulu waktu masih aktif dipotong, tetapi relatif kecil potongan. Katakanlah dipotong 100, tetapi nanti pada waktu pensiun 100.000, tapi waktu pensiun terima 2 juta, 3 juta. Kan luar biasa ini. Pasti perusahaan atau negara ini yang nemblongi gitu. Ya, jadi artinya kita ini menerima hak pensiun itu 50 tahun. Ya. Nah, pensiun itu tidak menjalankan kewajiban tapi menerima hak. Nah, ini ya. Jadi pensiun itu tidak menjalankan kewajiban tapi menerima hak. Kewajibannya kapan dilaksanakan? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah kita pada saat kita masih aktif itu kita juga berpikir, sudah mempertimbangkan bahwa kerja kita ini itu selain untuk mengimbangi gaji yang kita terima pada saat aktif, kita juga bekerja, itu juga mengimbangi hak yang kita terima pada saat pensiun nanti. Nah, kalau kita kebetulan, mohon maaf, umur 58 pensiun, nah sama Allah itu dipanggil umur 59. Jadi pensiun itu cuma setahun. Mungkin perusahaan atau negara itu tidak banyak mengeluarkan pensiun gitu loh. Ya, tetapi begitu Allah itu memberikan umur yang panjang, ya, sampai 98 tahun. Berapa tahun negara atau perusahaan itu harus membayar pensiun? Sementara pada waktu kerja masih aktif itu, apakah orang tersebut, apakah kita ini juga sudah mempertimbangkan, sudah bekerja, ya seolah-olah kita ini memang mengimbangi gaji yang kita terima pada saat pensiun. Itu yang harus kita pikirkan, karena antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Haknya, jangan kita ini berpikir, wah enak ya jadi pegawai, ya dapat pensiun, artinya seolah-olah seperti sesuatu yang gratis. Itu tidak. Kalau di dalam hubungan kerja antara hak dan kewajiban itu harus seimbang gitu, ya. Supaya apa? Supaya gaji kita termasuk gaji pensiun itu juga barokah gitu, ya. Kalau kewajibannya dilaksanakan dengan baik. Sekarang yang ekstrim ya. Saya kasih contoh yang ekstrim ini untuk memberikan gambaran bahwa apakah seperti ini itu termasuk mendapatkan gaji barokah. Pada waktu diangkat menjadi pegawai, dia itu kerjanya malas. Bahkan kerjanya itu membuat masalah gitu loh. Jadi sering merepotkan atasan, ya kerjanya tidak betul, malah menjadi troublemaker. Dia mendapatkan hak, ya. Jadi sebetulnya orang seperti ini sangat merugikan. Untuk mengimbangi hak yang diterima pada saat aktif saja itu tidak seimbang, jauh, karena dia justru dibayar jadi pembuat masalah, males dan lain sebagainya. Apalagi dia nanti kalau pensiun itu mendapatkan hak. Jadi jauh, artinya kewajiban yang dilaksanakan itu jauh dari hak yang diterima, ya. Itu yang ekstrim gitu ya. Jadi bagaimana seharusnya nanti supaya antara hak dan kewajiban itu bisa seimbang? Karena ternyata kewajiban, kalau hak itu bisa dihitung, bisa dikuantitatifkan, tetapi kalau kewajiban itu agak sulit gitu loh. Kecuali yang karyawan atau pekerja borongan itu bisa, tetapi yang tidak ada ukuran angkanya, ya tidak bisa diukur secara pasti, itu agak sulit gitu ya. Oleh karena itu kadang-kadang kita berpikirnya itu kan, alah nanti malas sama rajin ya gajinya ya dibayar ya sama saja. Nah, ini kan sesuatu pemikiran yang jadi hak itu akan tetap diberikan walaupun kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan baik. Tetapi masalahnya di sini perbedaannya ya. Saya kasih contoh yang gampang. Artinya perbedaan. Ada orang yang kerjanya luar biasa, rajin, ya,
gajinya 5 juta. Terus kemudian temennya ada yang kerjanya malas gitu, ya. Tapi tiap bulan juga terima 5 juta. Ini perbedaannya di mana? Wong sama-sama apa ya? Terima 5 juta padahal dia males, ya males digaji 5 juta. Rajin digaji 5 juta. Di mana bedanya? Ya enak males saja. Nah, secara ekonomi ya secara apa ya? Pengorbanan itu memang lebih berat yang rajin tadi, lebih enak yang malas karena pendapatannya sama. Tetapi ya ini dari sisi kebarokahan ini yang membedakan. Jadi kalau yang malas itu tentu gajinya tidak barokah. Artinya di dalam kehidupan dia mungkin juga banyak masalah, kemudian dia juga dosa, nanti di akhirat tidak mendapatkan pahala dan nanti justru malah apa ya, karena kalau dosanya banyak ya mesti masuk ke neraka atau disiksa. Tetapi kalau gaji kita ini barokah berarti bahwa kita ini bekerja dengan baik, ya sesuai dengan hak dan kewajiban, kemudian dicatat sebagai ibadah dan nanti mendapatkan pahala. Nah, ini di sini letaknya, ya letaknya bahwa mungkin sama-sama digaji atau mendapatkan upah 5 juta, tetapi dari sisi kebarokahan ini yang membedakan. Ya, di sini. Ya. Kemudian ini ya, masa aktif cuma 33 tahun, masa pensiun 50 tahun. Jadi apa? Lebih banyak terima pensiunnya dari waktunya itu daripada waktu apa ya, masih aktif. Lah, ini yang perlu kita apa ya, renungkan, kita pikirkan ya, terutama sahabatku yang masih aktif gitu. Kalau mendengarkan video ini, melihat video ini, mudah-mudahan tergugah untuk selalu meningkatkan motivasi kerja atau menjalankan kewajiban sesuai dengan haknya. Ya, bagi kita yang sudah tua, yang sudah pensiun, sudah kadung ini mungkin nah, kita istighfar aja lah, karena apa ya, pemikiran-pemikiran seperti ini mungkin baru muncul sekarang gitu ya. Jadi mari kita berharap ya, berharap kebarokahan ini ya, apakah itu yang sudah pensiun atau yang belum gitu, terutama yang belum ini ya. Kemudian pertanyaannya, kapan kerjanya untuk mengimbangi hak yang diterima saat pensiun? Nah, ini menjadi pertanyaan ya, karena mungkin jarang orang berpikir gitu ya. Ya, kita memang ya sudah waktu kerja, toh itu aturannya begitu. Iya, aturan seperti itu. Tetapi pernahkah kita berpikir bahwa kita ini menjalankan kewajiban itu termasuk untuk mengimbangi ya gaji pensiun gitu. Jadi saya kasih ilustrasi yang gampang. Katakanlah kita ini menjalankan kewajiban 100, ya dapat gaji 100 umpamanya saja. Nah, gaji kita atau hak kita itu kan tidak diterima hanya pada saat aktif saja. Kalau kita ini bekerja hanya 100 terus, mendapatkan imbalan atau gaji 100 itu yang seimbang kan pada saat kita aktif. Pada saat kita pensiun, kita mendapatkan hak gaji pensiun, itu kapan? Ya, kewajibannya dilaksanakan. Nah, sehingga sekarang ini seharusnya kalau kita mau mengimbangi gaji pensiun, itu kan kita tidak tahu ya umur kita ini berapa gitu nanti. Ya, kalau umpamanya saja kita sekarang pensiun, sebulan lagi dipanggil oleh Allah, itu tidak terlalu banyak. Tetapi kalau seperti tadi, umurnya sampai 100 tahun, jadi masa pensiun itu panjang. Nah, kapan kita kerjanya? Nah, ini yang perlu dipikirkan sekarang, mumpung kita masih, mumpung sahabatku masih aktif, gitu, sehingga seharusnya bekerja ini, kalau tadi ilustrasinya 100, maka kerja kita ini sekarang justru 150. Ya, gajinya 100. Yang 50 itu cadangan, ya cadangan bahwa untuk mengimbangi hak yang kita terima pada saat pensiun. Mungkin pemahaman ini agak banyak yang apa ya, menyangkal atau tidak mau menerima ini. Tetapi coba kita berpikir dengan hati yang jernih, ya, dengan akal yang sehat gitu, bahwa jujur saja, apakah kita sudah setiap hari di dalam bekerja pada waktu aktif itu, kita juga sudah memperhitungkan bahwa
saya akan melakukan kewajiban ini, termasuk saya nanti untuk mengimbangi hak yang saya terima pada saat pensiun, pada saat kita menerima pesangon yang banyak itu. Jadi semua hak yang kita terima itu sebetulnya pada saat ini sudah kita perhitungkan bagaimana kita bekerja ini. Jadi seharusnya kalau kita orang yang sadar, tidak ada itu rasa malas itu sebetulnya tidak ada. Karena apa? Karena kita ini harus melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan hak. Kalau kita ini bekerja tidak baik, tentu hak itu tidak kita bisa penuhi. Kewajiban kita tidak bisa memenuhi hak itu. Ya akhirnya apa yang kita dapatkan, gaji kita itu tidak atau kurang barokah begitu. Ya baik. Nah sekarang bagaimana cara menyeimbangkan antara hak dan kewajiban agar gaji kita menjadi barokah. Nah ini salah satu upaya kita sebetulnya ya. Memang agak sulit ya, tetapi kan kita ini yang penting bagaimana niat kita ya, bagaimana upaya kita untuk selalu supaya kewajiban itu bisa memenuhi atau seimbang dengan hak yang kita terima gitu. Ya, coba kita lihat apa kira-kira atau bagaimana caranya. Ya, kita analisa caranya. Yang pertama, karena kewajiban itu sebagian besar kualitatif, maka caranya juga kualitatif. Ini mohon maaf keliru tulisannya marah. Caranya juga kualitatif. Jadi kita ini menyeimbangkannya juga kualitatif gitu. Nah, apa kira-kira kualitatifnya? Nah, saat kita masuk kerja, kita siap untuk memberikan seluruh kemampuan dan kemauan kita. Jadi sebetulnya kita kerja itu kan ada orang kerja dengan gaji sekian aja sudah potensi saya keluarkan ya 40% saja, motivasi saya juga 60% saja gitu. Tidak, seharusnya kita ini kalau sudah membuat satu kesepakatan kerja, akadnya, perjanjiannya bahwa seluruh potensi yang ada di dalam diri kita itu memang kita keluarkan untuk kepentingan di tempat kerja itu gitu. Jadi full begitu. Nah, itu yang perlu kita sadari lebih dulu gitu. Yang ketiga, kita menerima hak diimbangi dengan kinerja kita. Jadi hak yang kita terima itu ternyata kita ini menjalankan kewajiban itu kan kewajiban kita kerja itu kan yang dinilai adalah kinerja kita, hasil kerja kita. Jadi katakanlah kita ini memberikan hasil kerja kinerja, kemudian diganti atau diimbangi dengan hak itu. Jadi, nah ini saya mau masuk kemana? Mau masuk ke kinerja sebetulnya. Jadi kinerja kita, hasil kerja kita, ya. Jadi kinerja kita adalah perkalian dari potensi yang ada di dalam diri kita dikalikan dengan semangat kerja kita. Jadi hasil kerja kita atau kinerja kita itu adalah perkalian dari potensi. Ya, potensi itu kemampuan kita itu dikalikan dengan kemauan gitu ya. Jadi dengan motivasi. Nah, itu yang harus kita wujudkan dalam bentuk kinerja. Nah, mungkin aturan waktu dan lain sebagainya kan ada. Jadi waktu kerja umpamanya 8 jam ya. Mungkin di luar jam kerja itu bisa saja kita menggunakan potensi dan motivasi kita untuk melakukan sesuatu kegiatan lain yang bisa mendapatkan income, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja ya. Tetapi pada saat kita ini di tempat kerja, ya seluruh potensi dan motivasi kita itu harus maksimum. Supaya apa? Supaya tadi haknya bisa. Karena apa? Tadi kan kualitatif, jadi sulit untuk kita ini mengukur gitu. Yang penting ini tadi, bahwa kinerja kita harus maksimal gitu ya. Nah, jika potensi dan motivasi kita keluarkan secara maksimal, maka insya Allah itu adalah cara yang sederhana, cara yang menurut saya ya cocok. Artinya bagaimana kita mengimbangi hak yang kuantitatif sementara kita kewajibannya kualitatif gitu loh. Jadi kita untuk supaya hak ini bisa diimbangi, maka imbangannya adalah
kita bekerja dengan potensi dan motivasi yang maksimum. Artinya pokoknya kita ini punya kemampuan, kemudian kita memiliki semangat yang tinggi, ya, tidak malas, tidak ini, dan itu harus stabil gitu. Artinya gini, kalau potensi itu mungkin stabil tapi bisa naik terus karena kemampuan pengalaman kita. Tetapi kalau motivasi itu berbeda. Kita ini sedikit kecewa aja sudah turun gitu ya. Umpamanya saja, contoh umpamanya saja seorang manajer, ya, ya, kemudian ada peluang untuk menjadi general manager. Pada saat jadi manajer semangatnya tinggi karena ada yang diharapkan bisa naik jadi general manager. Tapi begitu tes, ya, seleksi, ternyata dia tidak jadi, wah, langsung drop gitu. Nah, dia drop semangatnya itu terus, bisa-bisa 1 tahun, ya, itu dia harus pro karena sepertinya nggak ada harapan. Nah, di situ akan terjadi apa ya, motivasi itu tidak maksimum, bahkan sangat rendah. Nah, ini tidak imbang dengan hak yang tetap diterima gitu. Karena meskipun motivasi turun, tetapi gaji itu kan tetap gitu loh. Jadi tidak turun gitu. Nah, sementara motivasi kita turun, berarti kinerja kita akan turun. Nah, oleh karena itu intinya yang paling gampang itu untuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban itu potensi kita ini harus diusahakan, ya. Jadi untuk menyeimbangkan hak, ya, dengan kewajiban, caranya dengan memaksimalkan potensi dan motivasi kita. Ya, jadi bagaimana upaya, ya? Kalau potensi, insya Allah itu kita terus bertambah karena dengan belajar dan pengalaman. Tetapi motivasi ini yang sulit untuk dikelola karena ini kaitannya dengan perasaan gitu, rasa kecewa. Oleh karena itu, bagaimana kita kalau memahami video ini, materi ini, tentu itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan supaya motivasi itu tetap tinggi karena kita kepingin gaji yang barokah. Berarti kita ini kalau turun semangat atau kecewa tidak bisa dikelola, akhirnya terus slow down. Nah, itu tandanya bahwa nanti kita tidak mendapatkan gaji barokah, hidup kita akan menderita. Satu aja kalau kita ini kecewa, terus stres, ya, itu akan menderita, ya. Sementara kinerja turun, hak tetap diterima gitu. Nah, sehingga gajinya tidak barokah. Supaya barokah, sekali lagi caranya relatif mudah sebetulnya, ya, tetapi sulit untuk dilaksanakan, yaitu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita, diimbangi, dibarengi dengan semangat kerja yang tinggi, ya. Apapun, kalau kita ini memiliki potensi karena kita manajer, ya, tentu mesti potensi kita tinggi lah. Kalau itu dibarengi dengan motivasi yang tinggi, akan menghasilkan kinerja yang tinggi. Ya, intinya kalau orang Jawa itu ojo hitung-hitungan gitu lah, ojo ijir-ijiran kalau kewajiban, ya. Karena apa? Kita ini tidak tahu ke depan itu seperti apa gitu lah, terutama kaitannya yang sahabatku yang nanti pekerjaan itu dapat pensiun dan lain sebagainya lah, itu perlu yang mendapatkan perhatian ini gitu loh, supaya apa? Supaya nanti gaji pensiun kita ini juga barokah. Jadi kebarokahannya itu tinggi. Tapi kalau kita tidak mikir sama mulai dari sekarang, ya, mungkin bisa jadi, ya, kita terima pensiun tapi pensiun kita ini mungkin kurang barokah. Nah, kalau ini digambarkan bahwa potensi ini memang harusnya terus dikembangkan, artinya terus ditingkatkan dengan cara belajar dan lain sebagainya, ya, supaya kita tidak ada ruginya, ya. Kita justru banyak untungnya kalau gaji kita ini barokah atau kita ini melaksanakan kewajiban itu, katakanlah ekstrimnya itu melampaui hak yang kita terima gitu, itu tidak ada ruginya, ya. Allah tetap akan memperhitungkan karena setiap yang kita lakukan kalau itu baik pasti akan diberikan pahala. Jadi tidak ada ruginya, ya. Untuk mengimbangi, jangan-jangan kita ini umurnya lebih dari 100 tahun gitu. Ya, kemudian potensi ditingkatkan, motivasi juga harus ditingkatkan. Di sini, Pak, ya. Jadi kita ini yang paling sulit adalah mengelola motivasi. Ya,
Baik, untuk motivasi kerja, ya, untuk meningkatkan motivasi kerja, kita ingat hak yang kita terima saat kita pensiun. Ya, kita ingat sekarang. Harus kita berpikir ke sana bahwa nanti saya pensiun tidak kerja dibayar. Kerjanya kapan? Sekarang. Nah, ini akan memberikan motivasi untuk kita bekerja dengan baik. Kemudian, hak kita naik terus dan jarang dipotong karena malas. Jadi, hak ini terus dibayarkan walaupun kita malas. Bahkan kalau kita sakit, ya kita tidak bisa melaksanakan kewajiban, hak itu tetap diberikan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada kemungkinan bahwa target-target dan apa ya, secara kuantitatif itu bisa dihitung targetnya itu bisa saja belum tercapai. Katakanlah seorang manajer ditargetkan ya omsetnya harus 1 miliar, ternyata cuma tercapai 800. Nah, berarti kan ada target-target yang tidak tercapai. Nah, ini itu harus diimbangi lagi dengan waktu yang lain untuk kita tetap semangat gitu loh. Jadi apa ya? Yang penting itu bahwa ada niatan untuk kita ini melaksanakan kegiatan kerja ini semaksimal mungkin dengan menggunakan potensi yang ada dan semangat yang tinggi gitu. Kemudian ada kalanya kita tidak masuk kerja, ya, tapi toh tetap dibayar gitu, ya. Dorongan keinginan membawa rezeki yang barokah. Jadi ini juga menjadi motivasi kerja kita karena apa? Karena kita ini kepingin membawa pulang rezeki yang barokah untuk anak istri. Masa kita mau membawa pulang rezeki yang haram atau yang tidak barokah gitu? Kan tidak. Pasti kita kepingin yang barokah gitu. Kita tahu bahwa rezeki yang barokah itu akan membuat kita hidup bahagia gitu. Kemudian mengelola rasa kecewa agar tidak slow down. Jadi kita ini kan mempunyai satu pemahaman sekarang bahwa yang namanya kecewa itu akan membuat motivasi kerja kita ini turun atau slow down. Nah, kalau nanti kita slow down, berarti kewajiban itu tidak dilaksanakan dengan baik, maka gaji yang kita terima tidak barokah, gitu. Nah, oleh karena itu, kalau kita terjadi kecewa, bagaimana cara mengelola kecewa itu supaya tidak berkepanjangan? Ya, cukup 2 jam atau 3 jam atau mungkin maksimum 1 hari lah kalau kecewa. Setelah itu jangan, karena apa? Akan mempengaruhi semangat kerja ini. Kemudian yang berikutnya untuk memberikan motivasi kerja kita, bahwa kita ini pemahamannya bahwa kerja ini adalah ibadah ya. Jadi ada video saya yang judulnya jika bekerja seperti sholat. Nah, itu bisa didengarkan ya. Jadi nanti akan memahami bahwa kerja ini adalah ibadah. Kemudian yang berikutnya, motivasi kerja itu akan muncul kalau kita ini mempunyai satu keinginan hidup bahagia, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Karena apa? Karena kalau gaji kita barokah, maka hidup di dunia juga bahagia. Ya, karena barokah berarti bekerja dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala di akhirat nanti. Nah, yang keempat, ya, tadi kan 1, 2, 3. Jadi ini hak dan kewajiban yang paling panjang penjelasannya. Ini yang keempat tadi, bekerjanya dikategorikan ibadah. Jadi supaya gaji kita ini barokah, maka diupayakan bahwa kerja kita itu bisa dicatat atau dikategorikan sebagai ibadah gitu. Nah, bukan contoh, ini uraiannya. Yang pertama itu bahwa kita ini dalam bekerja, niat kerja kita ini karena Allah. Jadi setiap pagi berangkat kerja itu harus kita perbaharui niat kita luruskan bahwa kita niat kerja untuk Allah. Kalau kita ini niatnya bagus, tentu akan sikap dan perilaku kita akan dikawal oleh niat kita ini. Kemudian menjalankan semua aturan dan prosedur. Tentu di perusahaan atau di tempat kerja itu ada aturan dan prosedur. Ya, itu kita jalankan dengan baik, kecuali yang bertentangan dengan agama. Kemudian merasa diawasi oleh Allah. Jadi kita ini sering mengatakan bahwa pengawas kita itu adalah bos kita, atasan kita, ya. Sehingga kalau tidak ada atasan, kita berani melakukan satu penyimpangan. Nah, kita ini harus supaya kerja ini seperti ibadah, bahwa seperti sholat itu kenapa tidak berani menyimpang? Karena kita ini merasa diawasi oleh Allah. Nah, kerja juga begitu.
Jadi karena kerja ini juga ibadah, maka yang ngawasi kita ini juga Allah gitu. Jadi diawasi terus-menerus ya. Kemudian yakin Allah akan memberikan rezeki dan pahala ya, karena kita bekerja tentu kita diberikan rezeki yang barokah tadi. Kalau kita kerja benar, maka selain rezeki atau gaji, kita dapat pahala itu nanti di akhirat gitu. Kemudian bekerja dengan hati yang ikhlas ini yang penting ya. Jadi kalau kita ini bekerja dengan ikhlas, legowo, ya rela melaksanakan kewajiban, melaksanakan pekerjaan jadi ringan gitu. Kemudian hasilnya juga akan lebih baik, dan yang tentu kerja kita bisa dicatat sebagai ibadah, mendapatkan rezeki plus pahala, hidupnya bahagia di tempat kerja ya, baik itu di rumah dan lain sebagainya. Nanti di akhirat masih ditambah dengan pahala ya. Kemudian yang kelima, gajinya dibelanjakan di jalan Allah. Nah ini, jadi gaji barokah itu adalah gaji yang dibelanjakan di jalan Allah. Yang pertama, digunakan untuk kebutuhan anak dan istri, keluarga, saja. Begitu. Kemudian digunakan untuk orang tua dan kerabat. Jadi kita ini amal itu yang paling baik itu kepada orang tua, ya, kemudian kerabat, ya. Jadi kalau orang tua itu masih ada kesulitan, itu ya memang yang paling bagus itu kepada orang tua. Tetapi kadang-kadang kita ini merasa bahwa amal atau apa ya, harta yang kita sedekahkan kepada orang tua, kita berikan orang tua itu seolah-olah hilang begitu saja, padahal tidak. Jadi justru amal itu yang paling efektif, yang paling dihargai adalah kalau itu diberikan kepada orang tua dan kerabatnya dulu. Nah, baru nanti setelah itu digunakan untuk yatim, piatu, fakir miskin gitu. Ya, kemudian dibayar zakatnya, ya, gaji yang barokah itu dibayar zakatnya untuk keperluan amal jariah. Kalau masih ada sisa, ya itu kita gunakan untuk amal jariah. Kemudian keperluan lain yang bermanfaat bagi orang lain. Nah ini gaji yang kita belanjakan di jalan Allah, kira-kira pemanfaatnya seperti ini. Kemudian yang keenam, pendapatan lain yang prosedural. Ini maksudnya ada kemungkinan bahwa kita ini di tempat kerja ada pendapatan, ya, pendapatan lain di luar gaji resmi yang eksidentil, artinya tidak terus-menerus, ya mungkin setahun sekali atau mungkin setahun 2 kali atau apa gitu ya. Tetapi prosedurnya prosedural dan sah gitu. Jadi di luar gaji kita tapi itu prosedural. Katakanlah kita ini apa, ada uang jalan dan uang tugas, itu kan resmi. Tapi jangan sampai dibuat-buat gitu. Jadi tidak tugas ditulis tugas. Ya, ini artinya tidak prosedural. Itu tetap justru malah menjadi pendapatan yang haram gitu. Ya, tidak sah. Ya, kalau kita ini mereka-reka surat jalan, surat tugas dan lain sebagainya, itu tentu menjadi apa ya? Gajinya tidak barokah gitu. Artinya yang kita dapatkan tidak barokah. Kemudian uang proyek, karena ada proyek ya secara prosedur perusahaan atau tempat kerja itu memberikan tambahan uang proyek. Nah itu kan prosedur. Kalau prosedur, alhamdulillah, insya Allah akan barokah gitu. Kemudian insentif dan bonus. Ya kalau di perusahaan itu tiap akhir tahun tutup buku ada keuntungan, maka sekian persen akan dibagikan sebagai bonus atau tantiem gitu. Untuk direksinya, untuk direksi dan komisarisnya biasanya dapat tantiem gitu. Nah itu adalah pendapatan di luar gaji resmi tetapi prosedural dan sah gitu ya. Kemudian nah ini yang no way itu ceperan ya, yang tidak prosedural dan korupsi, no way. Nah ini no way, karena kerja tidak baik saja gajinya tidak barokah, apalagi kalau kita mengambil mengambil hak yang bukan haknya, yang mengambil sesuatu ya di tempat kerja kita yang itu bukan haknya, ya namanya korupsi, yaitu no way di sini. Jadi jangan sampai kita melakukan hal seperti itu, karena yang kita inginkan adalah gaji yang barokah. Ya, baik. Ini kira-kira penjelasannya dari 6 poin yang tadi disebutkan di muka. Ya, kesimpulannya yang pertama, hanya gaji barokah yang bisa membuat hidup kita bahagia. Kemudian yang kedua,
ya, yang kedua penting untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban. Jadi sangat penting sekali bahwa antara hak dan kewajiban harus kita seimbangkan, ya, terutama kewajiban ini yang seringkali kita lalaikan, kita abaikan gitu, padahal kewajiban itu kalau kita abaikan nanti gaji yang kita terima itu kurang barokah. Nah, untuk supaya barokah kita harus juga konsentrasi, peduli terhadap kewajiban yang kita laksanakan. Kemudian yang ketiga, memaksimumkan ya potensi dan motivasi. Jadi tadi untuk bisa kita menyeimbangkan antara hak dan kewajiban itu salah satu cara yang efektif, atau bahkan ini satu-satunya cara menurut saya yang bisa dilakukan adalah memaksimumkan potensi dan motivasi kita, ya, maksimum, ya. Jadi selalu dalam level yang tinggi motivasi. Kalau kita turun semangat sedikit, sebentar harus segera naik lagi, karena kecewa itu adalah musuhnya motivasi kerja itu. Kalau kita kecewa pasti nanti akan slow down. Nah, itu jangan lama-lama, ya, harus segera kita ingat, ya, kita jangan sampai motivasi kita turun terlalu lama, karena kalau lama gaji kita nanti bisa nggak barokah. Kemudian bekerja niat karena Allah. Nah, ini kaitannya dengan kerja ini ibadah, ya, bekerja dengan hati yang ikhlas, ya. Kemudian yang keenam, ya, kita anggap bahwa bekerja adalah ibadah, gitu, ya. Kemudian gaji barokah memiliki dampak positif baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi kita membahas topik ini itu sebetulnya tujuannya kan bagaimana kita terutama sahabatku yang sekarang ini masih aktif, ya, masih bekerja, ya, baik itu di perusahaan maupun di pemerintahan, bagaimana kita bisa memaksimumkan potensi dan motivasi, ya. Jangan sampai kita ini membawa pulang itu rezeki yang kita bawa pulang itu adalah rezeki yang tidak barokah, ya. Hanya gaji barokah yang bisa memberikan kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat, ya. Baik, ini ada pesan dari sesepuh kita, Bapak Presiden Soeharto almarhum, apa yang disampaikan, ya, ini. Yang masih ragu dan tidak yakin dengan materi ini, saya infokan dari akhirat. Nah, ini bahwa gaji barokah memang bisa untuk membuka pintu surga. Ya, masih nggak percaya? Silahkan buktikan sendiri. Ya, yang membuktikannya mesti harus mati dulu. Baik, sahabatku, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.